Oke kawan, balik mana nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita ini adalah tanaman mangga yang 7 hari lalu kita lakukan unboxing dari paket penjualan, dan waktu itu ada daun-daunnya tetapi kita potong, dan ternyata saat ini daun-daun tuanya telah pada rontok. Akan tetapi tunas barunya telah tumbuh, dan daun barunya juga telah tumbuh kayak begini. Pada waktu itu setelah kita repotting atau kita ganti media tanamnya dengan media tanam persediaan lama, tetapi tempat baru bagi tanaman ini, karena memang ini bibitnya dari seller yang menjual. Dan waktu kita lakukan unboxing, dilakukan pembongkaran media tanamnya, dan sama sekali perakarannya tidak merekat pada media tanamnya. Maka waktu itu kita lakukan pruning daunnya, karena kita tahu bahwa daun-daun lamanya kemungkinan akan rontok, karena memang perakarannya stres saat dilakukan pembongkaran media tanamnya. Waktu itu setelah kita lakukan unboxing dan penanaman ulang, kita terduhkan terlebih dahulu bibit yang kita lakukan tanam ulang ini. Setelah lima hari kuncupnya mulai tumbuh kayak begini. Ini yang tunas di bagian bawah baru mulai tumbuh kembali tunasnya, dan di bagian yang atas sudah mulai tumbuh daun-daun barunya, karena memang yang di bagian atas biasanya akan tumbuh duluan jika dibandingkan dengan cabang yang berada di bawah kayak begini. Jadi suplai nutrisi akan menuju pada titik tumbuh yang berada di paling atas. Biasanya kayak gitu kalau kita lakukan penanaman atau budidaya tanaman. Kenapa tanamannya bisa tumbuh dengan cepat kayak begini? Menurut kita kuncinya adalah saat kita lakukan penanaman ulang, kita rendam terlebih dahulu perakaran dari tanamannya dengan larutan campuran dari bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya berfungsi untuk
menumbuhkan kembali perakaran-perakaran serabutnya, dan bawang putihnya untuk mencegah bakteri-bakteri yang berada di media tanam, karena memang sifatnya bawang merah sebagai auksin dan bawang putih sebagai antibakteri. Dan kemungkinan juga tanaman ini belum menumbuhkan perakaran barunya. Maka saat kawan-kawan melakukan repotting, entah itu bibit lama yang menggunakan polybag terlalu kecil, bisa kawan-kawan langsung sobek saja polybagnya, kemudian ditaruh pada polybag yang lebih besar dan langsung dimasukkan. Media tanamnya jangan sampai tercecer, ataupun kawan-kawan terpaksa untuk membongkar media tanamnya, bisa kawan-kawan lakukan dengan cara yang telah kita lakukan pada waktu ini. Kalau terpaksa dilakukan pembongkaran pada media tanamnya, coba kawan-kawan rendam dengan larutan bawang merah dan bawang putih, ataupun bisa kawan-kawan rendam dengan vitamin B1 agar perakaran dari tanamannya tidak terlalu stres, sehingga nanti saat ditanam kembali tanamannya bisa langsung tumbuh lagi kayak begini. Dan yang tak kalah penting yaitu setelah kawan-kawan melakukan penanaman ulang, kalau memang media tanamnya dibongkar habis atau perakarannya tidak merekat pada media tanamnya, setelah kawan-kawan lakukan penanaman ulang, bisa kawan-kawan teduhkan terlebih dahulu, entah itu di bawah pohon yang rindang ataupun di samping rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga tanamannya beradaptasi terlebih dahulu dengan kelembapan udara di sekitarnya. Dan saat telah tumbuh tunasnya kayak begini, bisa kawan-kawan kenalkan dengan sinar matahari di pagi hari. Saat telah muncul tunasnya kayak begini, kalau kawan-kawan kenalkan dengan sinar matahari pagi, biasanya akan cepat sekali untuk tumbuh tunasnya. Ini dari muncul tunasnya kayak begini, cukup 2-3 hari sudah mulai nampak daun barunya kayak begini. Dan kemungkinan tanaman ini entah itu perakarannya sudah menumbuhkan akar-akar baru. Kalau kita tebak, perakarannya belum menumbuhkan akar-akar barunya, karena kemungkinan suplai nutrisi yang sebelum dilakukan pembongkaran media tanamnya masih terdapat pada batangnya, sehingga saat dilakukan penanaman lagi, ini kemungkinan adalah nutrisi yang masih tersimpan pada batangnya, sehingga tunasnya tumbuh kayak begini. Maka dari itu,
Walaupun memang tunasnya sudah tumbuh kayak begini, kawan-kawan jangan lakukan gerakan yang berlebihan pada tanamannya. Maka di sini kita telah menyiapkan batang-batang yang untuk menopang agar tidak terjadi gerakan yang berlebihan pada perakarannya. Entah itu ada ayam yang lewat dan menabrak pada tanamannya, sehingga menyebabkan perakarannya bergerak lagi, sehingga nanti membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi dengan media tanam barunya ini. Jadi kita ada beberapa batang yang kita gunakan untuk menopang agar bibit ini tidak terlalu banyak goyang. Dan yang tak kalah penting, proses penyiramannya. Jangan lakukan penyiraman kalau kita lihat media tanamnya masih kelihatan lembab ini. Ini daun lamanya yang rontok. Kalau memang kita lihat masih lumayan cukup lembab, jangan kita lakukan penyiraman terlebih dahulu sebelum kita pastikan memang media tanamnya sudah mulai mengering. Kalau kita lihat ini, kita letakkan di atas media tanamnya masih lumayan cukup lembab karena masih memang lumayan dingin. Jadi kali ini tidak kita lakukan penyiraman lagi, kita biarkan saja sampai media tanamnya benar-benar terlihat mengering. Ya, kayak gitu saja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.